Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk, podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Christian. Oke, selamat datang di Podcast Talk, podcast pertama wedding fotografi di Indonesia. Nah, saya naikin dulu. Cek. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat Podcast Talk dari episode pertama sampai episode kemarin. Dan terima kasih sudah kembali lagi ke episode ini. Terima kasih karena rata-rata durasi teman-teman nonton itu sekarang sudah naik. Bukan kenapa-kenapa, tapi karena podcast talk ini saya kira harus simak baik-baik, karena kalau enggak nanti lagi-lagi saya ingatkan nanti akan menjadi polemik baru. Daripada menjadi polemik baru, daripada mending kita mending ditonton lah sampai akhir, karena ya pure ini semua opini saya, sehingga semoga semua opini saya bisa membangun baik teman-teman atau industri secara luas. Next episode mungkin saya akan mulai mengajak beberapa teman buat podcast bareng, buat interview, buat ngobrol bareng tentang dunia wedding, tentang fotografi tentu saja, atau dokumentasi secara lebih luas, karena sudah waktunya kita mencari insight dari luar. Oke? Baik, podcast kali ini kita akan membahas tentang, kemarin sudah saya lempar sedikit di story Instagram, bahwa saya ingin membahas tentang cara berkomplain dan hubungannya dengan manajemen, bukan manajemen ya, tapi ya oke lah, manajemen rezeki lah, kata seperti itu. Karena kemarin saya sempat baca berita tentang ada orang yang komplain foto wisuda sudah bayar sekian ribu. Saya tidak akan bilang itu mahal atau murah, sudah bayar sekian ribu, tapi dia komplain karena foto dia tampak melayang, atau ya sebenarnya tampak melayang seperti itu. Jauh sebelum itu banyak sekali yang sudah banyak kasus yang setidaknya itu di blow up dulu di sosmed supaya viral kesalahan vendor, terutama paling banyak sih mungkin karena saya notice ya, satu fotografi, yang kedua makeup artist. Itu kadang ada yang fotonya ginilah, fotonya gitulah, yang makeupnya datang telat lah, segala macam. Itu banyak banget, dan sayangnya komplainnya itu ada di sosmed. Dan kebetulan kemarin sore istri saya cerita ada salah satu kasus yang baru saja terjadi, bahwa ada yang komplain dan di-upload ke TikTok dan sudah ditonton. Saya nggak tahu ya batas FYP itu berapa, cuman terakhir cek itu 35.000 orang. Jadi seorang pengantin membuat sebuah video TikTok yang intinya dia itu sebenarnya
komplain ke salah satu vendor, dan di situ ya kurang ini segala macam tuh di blow up di TikTok. Saya kurang paham kenapa ya, tapi saya cukup menyayangkan kenapa sekarang ini orang terlalu mudah untuk menyampaikan komplain di sosial media, karena padahal seharusnya bisa diselesaikan secara internal atau lebih ke private, atau lebih ke ya kita bicarakan baik-baik lah gitu. Sebagai vendor saya akan mengharapkan seperti itu. Jika ada suatu permasalahan atau sebagai vendor itu tidak ada yang 100% oke. Tidak ada vendor yang 100% itu bisa mengerjakan pesanannya itu dengan 100% sempurna. Nggak ada, semua itu nggak ada yang sempurna. Kita memberikan yang terbaik sebagai vendor ke klien itu pasti, tapi something shit happen. Jadi sesuatu yang tidak kita kira hampir bisa aja terjadi, dan ketika itu terjadi, balik lagi, komplain itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan sangat baik-baik, dengan cara baik-baik. Dan parahnya tadi ya, yang saya jadikan contoh kasus yang terakhir, parahnya yang jadi pengantin itu juga salah satu vendor wedding juga. Jadi sebenarnya dia tahu banget bagaimana ribetnya mengurus sebuah pernikahan, menjadi salah satu vendor di sebuah pernikahan itu sebenarnya dia tahu banget. Cuman gak tahu kenapa ya, kok dia juga komplainnya lewat sosmed juga. Kita akan melihat hal ini dari dua sisi yang berbeda ya. Yang pertama, kita akan lihat dari sisi klien dulu. Dari sisi klien, kalau yang namanya beli sesuatu tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya pasti ini kan kurang puas. Tapi setidaknya kembali lagi, tidak ada vendor yang 100% sempurna. Ketidakpuasan itu juga pasti, kalau tidak fatal banget, it's okay, nggak masalah. Selama semua acara weddingnya berjalan dengan baik, kalau saya jadi kliennya it's okay, nggak masalah gitu. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pesanan atau tidak sreg, saya sebagai klien itu punya dua pilihan kok. Satu, untuk komplain ya. Satu, membiarkan semuanya itu berjalan dengan baik dulu. Begitu selesai, sampaikan semuanya komplain ke vendor yang yang membuat kita sedikit agak kurang sreg. Sampaikan dengan baik, jelaskan kompensasinya, apakah kita mau minta ganti rugi atau enggak, atau mau menyampaikan untuk kebaikan si vendor itu juga. Atau pilihan yang kedua adalah blow up ke sosmed tanpa harus ngomong ke si vendor itu sendiri. Kalau saya memilih yang jalan pertama, meskipun kita sebagai klien akan meminta hak kita sebagian, misalnya minta diskon atau apa, disampaikan dengan baik, itu menurut saya semuanya akan tercapai dengan enak, dengan nyaman. Tapi kalau sudah belum apa-apa, sudah di blow up ke sosmed, sudah ditonton 35.000 orang, nggak ada kata lain selain mau ngajak ribut sih sebenarnya. Maksudnya tuh, saya tuh sampai maunya apa sih orang-orang ya. Kalau saya diskusi sama istri saya itu ya jawabannya cuman
ya pengen viral doang, ya udah, titik, itu aja. Kompensasi juga nggak bisa, maksudnya dengan sebenarnya ketika kita sudah ngeposting komplain kita ke sosmed, itu kita sudah nggak bisa minta kompensasi lagi. Karena apa? Kita udah ngasih judge, kita udah ngasih penghakiman ke vendor itu, kita sudah ngecap bahwa vendor itu fail, kita sudah ngasih bad recommendation ke orang-orang bahwa vendor ini fail. Apalagi kalau sampai nyebut vendornya. Tanpa nyebut vendornya pun, saya yakin teman-teman kalian, teman-teman dari teman-teman yang membuat postingan itu, cepat atau lambat akan bertanya, vendornya siapa sih? Siapa sih kemarin yang ada di postinganmu itu siapa? Dan gak mungkin kan tidak akan menjawab, pasti akan menjawab. Jadi ketika kita ngupload komplainan kita ke sosmed, baik sudah dikonfirmasi ke vendornya atau belum, itu kita sudah ngasih penghakiman ke vendornya. Itu teman-teman klien atau siapapun yang ada di luar sana, ketika sudah ngupload komplain ke sosmed, kebayang nggak yang jadi vendornya? Kebayang nggak ketika kita yang jadi vendornya itu tidak ada komplain apapun secara personal, tapi tiba-tiba dijadikan konten dan sudah ditonton sebanyak 35.000 orang. Efeknya ketika konten itu kita lihat, kemudian ketika itu berdampak ke sales, berdampak ke penjualan si vendor itu, berdampak ke image vendor itu, kemudian mulai jarang ada pekerjaan, mulai ada segala macam. Kalau efeknya sampai ke situ, ada berapa orang yang Anda hentikan rezekinya ketika teman-teman atau Anda ngupload komplain ke sosmed? Kebayang nggak? Saya pernah baca juga, cuman saya tadi coba cari beritanya. Ada fotografer yang pernah dikomplain sama kliennya yang kebetulan petinggi di daerahnya. Saya lupa apakah file videonya yang hilang atau file master fotonya yang hilang. Intinya dia dituntut sekian juta dikembalikan dan viral karena sudah diposting ininya komplainnya. Dia sudah kehilangan beberapa juta untuk mengganti atas tuntutannya itu, dan setelah dampak dari postingan itu pekerjaannya sepi, karyawannya yang tadinya ada beberapa tinggal beberapa karena pekerjaannya mulai sepi. Kebayang nggak efeknya sampai situ gitu. Gimana ya, ditambah lagi di kasus yang tadi saya cerita, yang baru-baru saja ini terjadi, orang yang komplain itu adalah salah satu vendor wedding juga. Buat Anda atau teman-teman yang pernah atau berpikir untuk komplain, vendor juga ya, buat teman-teman vendor yang mau nikah atau segala macam, yang sudah atau yang berpikir akan komplain ke sosmed, ketika nanti ada komplain, syukur-syukur gak ada, coba pikirkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan ketika Anda melakukan itu sebagai salah satu vendor wedding, kebayang nggak kalau apa yang Anda lakukan ke vendor lain itu suatu hari akan balik ke vendor kalian sendiri? Kebayang nggak ketika kalian komplain dengan ke vendor lain,
dengan ngupload ke sosmed dengan gegap gempita bilang, oh iya ini emang kayak gitu, emang aku tuh jengkel banget deh, terus bla 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 bla. Kebayang nggak nanti suatu hari kalian atau Anda atau teman-teman dapat kerjaan, lalu ada masalah di lapangan, kemudian diupload sama komplainnya, diupload ke sosmed, dan yang hari ini kalian ngasih penghakiman ke orang lain, besok-besok kalian akan mendapatkan penghakiman dari orang. Kebayang nggak sih sampai ke situnya? Pernah dulu ada fotografer yang dikomplain wedding gara-gara fotonya itu mukanya merah semua atau ungu semua, saya lupa. Tapi setelah sudah di blow up tuh ke TikTok juga, sudah di blow up, sudah hujatan udah banyak banget, sudah jadi berita, fotografer ini dikomplain karena fotonya tidak sesuai dengan harganya dan lain sebagainya. Ternyata yang di share adalah foto master, foto yang belum diedit, foto yang masih mentah. Kebayang nggak jadi vendor sudah ngedit susah-susah, sudah banyak banget ngeditnya, kemudian hanya demi konten diupload yang master, yang fotonya namanya foto master itu ya foto yang masih asli, belum diedit sama sekali. Tiba-tiba diupload foto ini udah bayar mahal, fotonya kayak gini dan lain sebagainya. Kebayang nggak? Seru sih, seru. Kolom komentar kalian bakal banyak, likes kalian akan banyak, bakal trending mungkin. Tapi kebayang nggak jadi vendor? Kebayang nggak berapa orang yang ada di balik vendor itu yang Anda bisa jadi Anda putuskan jalan rezekinya. Tolong ya teman-teman, buat siapa saja, baik vendor atau calon klien atau siapapun juga, bukan hanya di wedding, di apapun, yang namanya komplain itu biasa. Dan sepertinya di pelajaran pun ada kok manajemen komplain, ada kan Ibu ya? Tuh, manajemen komplain itu ada kan? Ada manajemen komplain. Jadi kita bisa memanage komplain itu dengan treatment tertentu, yang artinya komplain itu dari zaman dulu sampai hari ini itu memang ada. Tapi tolong caranya itu jangan cuma sekedar pengen jadi konten, bukan cuma sekedar pengen viral segala macam, tapi Anda melupakan kita tuh sebenarnya itu sama-sama kami itu juga jualan jasa, teman-teman orang di luar sana itu membutuhkan jasa, ya sudah, kita tuh saling melengkapi, kita tuh saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Oh ya, tolong besok kalau misalnya ada komplain ke siapapun, mau jajan di warung kayak mau tempat tukang parkir lah atau apapun itu, kalau mau komplain selesaikan dengan baik-baik, karena belum pasti ketika teman-teman komplain di sosmed, orang yang Anda komplain itu tahu apa kesalahannya. Tapi kalau misalnya Anda secara personal ngomong, Mas atau Mbak, aku kok ngerasa gini ya, gini, better gini deh, lebih baik gini deh, supaya gini. Ketika kita mau meminta kompensasi akan lebih enak ngomongnya, mintanya. Tapi kalau sudah ke sosmed, sudah blow up dulu segala macam, udah hubungan pasti rusak. Saya pernah kok dikomplain filenya hilang, saya harus mengganti angka cuman 12,5 juta, tapi
kita selesaikan dengan baik-baik. Ngobrol, kompensasinya saya juga heran sih, angka 12,5 juta itu dari mana, saya juga heran. Tapi ya sudah, karena saya salah menghilangkan file, beliau mintanya seperti itu, ya sudah. Yang saya syukuri saat itu adalah kita duduk satu meja, kita obrolin apa yang mengganggu kita. Beliau minta seperti itu, ya sudah, selesai. Setelah itu saya tahu kesalahannya apa, saya tahu saya harus bagaimana segala macam. Beliau mau ngomongin vendor saya di luaran sana seperti apa, saya ngilangin file segala macam, itu sudah di luar kendali saya. Saya tidak bisa menjamin bahwa kesalahan kita itu akan dijaga atau terkeep hanya dari dua belah pihak, enggak. Bayangin tuh, sudah diselesaikan personal saja, penghakiman kita masih bisa berjalan hanya dengan bentuk tular, kalau orang Jawa bilang, dari mulut ke mulut. Apa yang terjadi ketika diupload ke sosmed dan jangankan viral, gak viral pun aja sudah banyak, 35.000 orang yang nonton yang saya cerita terakhir kemarin. Tapi it's okay. Saya cuman menyayangkan saja tindakan beberapa orang yang komplain melalui sosmed. Saya hanya berharap saya sebagai orang yang menjual jasa dan sudah berusaha sebaik mungkin ketika jasa saya dipesan sama orang. Ya, saya hanya berharap semua masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tidak ada masalah yang saya yakin semua vendor apapun itu, wedding, vendor event atau apapun, kalau ada masalah pasti berharapnya adalah diselesaikan dengan baik-baik. Tidak ada vendor yang maunya itu rame-rame doang, sisan ribut deh yang sosmed, gak ada. Menurut saya nggak ada. Oleh karena itu saya harap semoga dengan podcast ini teman-teman baik vendor atau teman-teman calon klien atau masyarakat awam di luar sana paham apa yang terjadi ketika teman-teman komplain pada satu vendor atau satu perusahaan atau satu warung atau satu apapun itu melalui sosmed tanpa ada penyelesaian secara personal, kecuali sudah ada penyelesaian personal berkali-kali, tidak ada hasil atau tidak ada etikat baik dari vendor atau perusahaan itu, bolehlah kita cari perhatian dari situ. Karena tidak jarang juga ketika tidak diviralkan itu tidak didengarkan. Ada juga yang kayak gitu kan. Makanya saya berharap semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik-baik atau dengan sangat baik, tidak ada yang buruk. Saya berharap juga tidak ada permasalahan, itu malah jauh lebih baik lagi. Tapi jangan salah, bukan berarti kita tidak boleh komplain. Tapi kalau mau komplain, at least setidaknya jangan nawar. Oke, saya Irawan Gaby Kristianto. Ciao.